Hello Technolovers, ada ungkapan bahwa harta dan jabatan bisa membawa kebahagiaan bagi seseorang. Namun ungkapan itu tidak berlaku bagi Oi Huilan, anak Crazy Rich Indonesia Oi Tiong-ham yang juga tercatat jadi ibu negara Cina. Meski harta dan tahta sudah didapat, hidup Huilan tidak bahagia dan bernasib tragis. Bagaimana kisahnya? Putri Raja Gula Oi Tiong-ham, Oi Huilan, sudah terbiasa makan dengan sendok emas di tangannya sejak lahir. Ayahnya yang juga kelahiran Semarang adalah pengusaha gula terkenal dengan harta senilai 200 juta gulden atau 44 triliun rupiah. Dalam memoarnya berjudul Novice Lasts Forever, tahun 1975, dia bercerita tentang harapan semua perempuan di dunia untuk hidup sebagai putri seorang Taipan. Dia diketahui terlahir cantik dan memiliki segalanya karena ayahnya. Rumahnya seluas 80 hektar di Semarang memiliki villa, paviliun, danau buatan, dan kebun binatang. Selain itu, dia memiliki banyak pembantu dan koki. Dia hanya tinggal menunjuk tempat manapun untuk berlibur jika bosan di rumah. Namun, Oi Huilan mengakui bahwa dia tidak pernah hidup dengan kebahagiaan di balik kegemilangannya. Sejak kecil, Huilan selalu kesepian karena dia bersekolah secara privat di rumah dan dia tidak punya teman dekat, juga tidak mendapat perhatian berlebih dari orang tuanya. Ayah sibuk dengan pekerjaannya dan ibunya lebih banyak mengawasi adik perempuannya. Ironisnya, dia memilih untuk bermain dengan hewan di kebun binatang pribadinya sendiri agar tidak kesepian. Dia biasanya ditemani oleh anjing, monyet, dan kanguru. Karena sikapnya yang seperti ini, ibunya sering menganggap Huilan ceroboh dan tidak bermoral. Oi Huilan membela diri dengan mengatakan, padahal saya hanya merasa kesepian. Saat dia dewasa, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ayah yang dia cintai mendua dengan wanita lain. Meskipun dia ingin memiliki anak laki-laki, sang ayah telah menikah dengan beberapa anak perempuan, termasuk Oi Huilan. Akibatnya ayahnya telah memiliki banyak gundik untuk mendapatkan anak laki-laki. Dia sangat sedih saat ayah meninggalkannya dan hidup bersama gundik. Oi Tiong-ham memang selalu memberikan uang, tetapi Huilan lebih menginginkan kasih sayang orang tua, itulah yang dia inginkan. Setelah peristiwa itu, Huilan telah tinggal di London bersama ibunya. Kehidupannya di London membuatnya berkenalan dengan banyak pria hingga menikah dengan dua pria berbeda, seorang dokter dan diplomat Cina. Hidup Oi Huilan dapat diubah oleh keduanya. Keluarga baru dan uang dapat diperoleh karena dia menikah dengan diplomat Cina bernama Wellington Koo. Dia bahkan menjadi ibu negara Cina dari tahun 1926 hingga 1927. Meskipun demikian, dia berulang kali menyatakan ketidakpuasan, apalagi jika perceraian adalah hasil dari pernikahan. Dia hidup sendiri dalam situasi ini. Ibu, ayah, saudara-saudara, dan pasangannya pergi meninggalkannya. Dia juga merasa bersalah atas perjalanan hidupnya yang telah dia lalui. Oi sering mengatakan, kebahagiaan yang kami dapatkan dalam hidup ini hanya sesaat dan ketika menyaksikan satu persatu orang yang saya cintai pergi. Harta yang saya miliki sekali lagi tidak dapat menghibur saya atau mengembalikan mereka. Oleh karena itu, masa tua Oi Huilan penuh dengan kesepian dan penyesalan. Sepanjang hidupnya, dia selalu memperhatikan uang dan posisinya, tetapi dia tidak pernah menemukan kebahagiaan. Selain itu, kekayaan membawa malapetaka. Dia memiliki konflik dengan saudara karena keturunan orang tuanya. Karena dia terlalu kaya, dia juga menjadi sasaran perampokan. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa memoarnya bahwa dia ingin memutar kembali waktu dan memulai hidup dengan cara yang sederhana. Sampai Oi Huilan meninggal di New York pada tahun 1992, perasaan itu tetap ada. By the way, apa kalian pernah mendengar kisah ini? Kisah ini merupakan kisah nyata atau hanya sebuah legenda sih? Nah, kabarnya kisah mengenai seorang putri Raja Gula dari Semarang yang menjadi ibu negara di Tiongkok adalah salah satu cerita yang menarik perhatian banyak orang. Walaupun kisah ini seringkali dianggap sebagai legenda atau cerita rakyat, ia memunculkan daya tarik yang kuat karena menghubungkan dua dunia yang berbeda, yaitu Nusantara dan Tiongkok. Pada abad ke-19, Semarang merupakan salah satu kota pelabuhan penting di Hindia Belanda. Kota ini menjadi pusat perdagangan, termasuk perdagangan gula yang pada masa itu merupakan komoditas utama. Beberapa keluarga kaya di Semarang, baik dari kalangan pribumi maupun peranakan Tionghoa, menguasai industri gula. Mereka sering dijuluki sebagai Raja Gula karena kekayaan dan pengaruh mereka yang sangat besar. Salah satu keluarga terkenal adalah keluarga Oi, yang mengelola pabrik gula dan memiliki hubungan luas dengan pedagang dari berbagai negara, termasuk Tiongkok. Dalam kisah ini disebutkan bahwa seorang putri dari keluarga kaya tersebut yang dikenal dengan sebutan Putri Raja Gula, menarik perhatian seorang pejabat tinggi Tiongkok atau bahkan anggota keluarga kekaisaran. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim ini, cerita ini terus berkembang dan diwariskan secara lisan.
Banyak yang berspekulasi bahwa legenda ini terinspirasi oleh kehidupan Permaisuri Cixi, seorang tokoh penting dalam sejarah Tiongkok yang hidup pada abad ke-19. Cixi adalah selir Kaisar Xianfeng yang kemudian menjadi penguasa de facto dinasti Qing setelah kematian suaminya. Ia dikenal sebagai sosok yang ambisius dan kontroversial dengan kebijakan-kebijakannya yang berdampak besar pada akhir pemerintahan dinasti Qing. Namun tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Cixi memiliki hubungan dengan Semarang atau Nusantara. Ia lahir di Tiongkok dari keluarga Manchu yang sederhana dan perjalanan hidupnya hingga mencapai puncak kekuasaan lebih banyak didorong oleh intrik politik di Istana Kekaisaran. Cerita tentang Putri Raja Gula Semarang ini kemungkinan besar merupakan hasil dari pencampuran legenda lokal dan sejarah. Dalam tradisi lisan, seringkali terjadi penggabungan antara fakta dan fiksi untuk menciptakan narasi yang menarik. Beberapa elemen dalam cerita ini mungkin berasal dari kenyataan, seperti adanya hubungan dagang antara Semarang dan Tiongkok. Tetapi aspek-aspek lainnya seperti pernikahan dengan keluarga kekaisaran lebih bersifat mitos. Selain itu, kisah ini juga mungkin dipengaruhi oleh keinginan untuk menciptakan kebanggaan lokal. Menghubungkan seorang wanita dari Semarang dengan kekaisaran Tiongkok, memberikan rasa kebesaran dan pentingnya peran Nusantara dalam sejarah dunia. Nah, itulah tadi kisah seorang putri yang kaya raya. Emang ya, harta nggak menjamin kebahagiaan, tapi tanpa harta juga kita nggak akan bahagia sih. Gimana? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.